Mengadopsi kendaraan listrik bukanlah perkara mudah dan cepat karena mengharuskan perubahan perilaku, lompatan jauh dalam hal reformasi regulasi, teknologi serta ekosistem pendukungnya. Dan untuk membahasnya lebih dalam lagi, saya akan mengajak berbincang Bapak Joko Setiowarno, Wakil Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia yang terhubung via Zoom. Selamat sore Pak Joko. Selamat sore Mbak Marian. Pak Joko, terima kasih ya sudah meluangkan waktu untuk kabar bursa hari ini, Pak. Kita langsung saja, Pak. Pak Joko, apakah Ya, kendaraan listrik ini bisa menjadi solusi utama untuk untuk transportasi ramah lingkungan? Dan apa saja kelebihannya dibandingkan dengan yang lainnya, Pak? ya, sekarang itu kan Indonesia ini sedang krisis angkutan umum ya. Makanya pemerintah itu sekarang mencoba mengejarkan adanya model baru transportasi umum di berbagai kota. Itu sejak 2020 itu dikembangkan namanya program pembelian layanan atau BD Service lah. Ya, itu ada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, ada juga di BPTJ, Badan Pengelolaan Transportasi Jabodetabek. Ya. Nah, di dua institusi itu mengembangkan, kalau BPTJ itu ada di 3 Pemda, kalau di Perhubungan Darat itu sampai selesai itu ada 11 kota, ya ada 1 kabupaten. Nah, itu yang dikembangkan setelah berbagai upaya sebelumnya, ya itu ada pemberian bus ternyata nggak berjalan. Namun dengan cara pola baru ini, pemberian pelayanan itu bisa berjalan, bahkan Perhubungan Darat berani mencari pinjaman loan dari luar negeri untuk menciptakan kota-kota yang dipercepat adanya public transport yang lebih modern lagi. Itu ada 5 kota. Di Medan, Medan, Bandung, Semarang, Surabaya, dan Makassar. Jadi di sana nanti itu ada jalur busway. Satu aja, panjang tapi sampai 21 kilo. Semuanya bisa menggunakan. Nah, di Medan juga sama, targetnya ini tahun ini Medan sama Bandung. Ya. Nah, jadi Medan dan Bandung ini sudah dapat program BTS menggunakan bus subsidi BBM lah, ya, BBM. Tetapi nanti program yang baru nanti semua armadanya pakai menggunakan kendaraan listrik. Kebetulan Medan juga sekarang sudah ada uji coba berapa rute, saya lupa ya, saya belum melihat lagi, itu ada menggunakan kendaraan listrik. Di Bandung juga pernah dicoba tapi gagal ya, tapi nanti ini sudah mulai dilakukan percepatan sehingga nanti Medan itu sekitar 400-an armada, Bandung juga sama. Jadi aglomerasi dia. Jadi Medan nggak hanya Medan, nanti ada juga yang ke Binjai sama Deli Serdang. Nah, kemudian kalau di Bandung itu cekungan Bandung. Jadi ke Cimahi, Bandung Barat, ada Bandung Selatan, Bandung juga. Mungkin ada ke Sumedang juga sebagian gitu. Ya, jadi itu yang berjalan, dan itu memang menggunakan bis listrik. Seperti halnya di Transjakarta kan sudah mulai ada target-target sehingga nanti 2030 kalau saya tidak salah Transjakarta semuanya menggunakan bis besar, menggunakan bis listrik. Nah, gitu. Jadi sudah arahnya ke sana lah, ya. Baik Pak Joko, menurut Anda sendiri, apakah Indonesia ini sudah siap untuk mengembangkan sistem transportasi publik berbasis listrik dan seperti apa roadmap-nya, Pak? Siap, siap tidak siap haruslah, ya. Karena tadi saya bilang ini kita krisis angkutan umum kita. Orang banyak menggunakan kendaraan pribadi, menggunakan BBM lagi, bahan bakar minyak. Di mana kita tuh sudah setengah lebih itu impor. Sudah impor, kemudian ada BBM subsidi. BBM subsidi yang menikmati itu 93% kendaraan pribadi. Makanya didorong sekalian, buatlah program angkutan umum, jadi mendorong orang menggunakan angkutan umum, meninggalkan kendaraan pribadi. Angkutan umumnya itu adalah menggunakan kendaraan listrik. Nah, roadmap-nya apa? Ini menyesuaikan. Jadi skemanya sama. Nah, perhubungan memang saya lihat di rencana strategis itu ada nanti selama 5 tahun itu, walaupun menurut saya kecil lah itu ya, masih kecil, cuma targetnya 20 kota metropolitan besar dan sedang itu masih kurang. Bahkan saya bilang kalau bisa targetnya 50 lah, gitu ya, atau sampai 100, dan itu bisa sebenarnya. Ya, nah itu yang berbarengan, jadi ada roadmap-nya yang punya perindustrian, nanti digandingkan dengan
program Kementerian Perhubungan untuk melakukan pembenahan angkutan di daerah-daerah. Itu yang APBN, tapi ada juga yang APBD. Kami mencatat itu APBD itu ada 28 Pemda, termasuk Jakarta ya. Nah, tapi yang selain Jakarta masih menggunakan fosil. Nah, kita dorong lagi, Jogja sudah mulai, ada uji coba setahun, walaupun 2 armada bus menggunakan listrik. Nah, itu kan cara-cara juga menyontohkan. Di Semarang juga ada satu aja gitu ya. Dan ke depan mungkin sudah mulai dipikirkan ini. Selama itu ada, dan karena perkotaan sekiranya lebih mudah lah ya untuk menyediakan SPKLU ya. Ini lebih memungkinkan, itu dikembangkan di perkotaan aja ya. Pokoknya nempel antara kebijakan public transport, range-nya yang ada di perhubungan, kemudian ditempelkan juga dengan program roadmap-nya yang ada perindustrian. Itu hanya sama-sama membenahi angkutan umum, tapi beda penggunanya sudah dipastikan, banyak kita targetnya menggunakan EV, electric vehicle. Gitu. Baik Pak, apakah regulasi subsidi serta insentif pemerintah sudah cukup untuk mendorong pihak swasta atau operator transportasi umum untuk beralih ke kendaraan listrik, Pak? Ya, ini harus didiskusikan. Kemarin itu subsidinya sudah dipangkas. Ini yang Menteri Perhubungan harus meyakinkan pada Kementerian Keuangan dan Presiden. Makanya dia harus jelas roadmap-nya apa, bahwa ini penting buat negara. Apalagi kita bicara 2024 tuh Indonesia Emas, Indonesia Maju. Namanya negara maju itu, semua negara maju public transportnya bagus. Jadi kalau kita pengen 2045 nanti menjadi negara maju, ya semua daerah-daerah sudah bagus public transportnya. Oleh sebab itu, meyakinkan dan buat roadmap-nya, ya anggarannya harus ada, jangan dipangkas gitu. Apalagi kita juga bisa loh memproduksi bis listrik PT Inka. Itu kan jauh lebih murah nantinya, kita nggak usah impor gitu. Ya selama ini kan bisnya semuanya impor. Inka harus diberdayakan, dan sudah dibuktikan kemarin itu G20 November 2022. Ya ini bisa loh. Kalau masalah kurang-kurangnya ya wajar lah, namanya barang masih baru, tapi itu kan buatan dalam negeri dan nanti jauh lebih murah. Itu tugas Kementerian Perindustrian menggunakan produk bangsa sendiri gitu ya, dan itu seberangan aja, dan nanti saya pikir ini pasti bisa. Yang penting ada nggak kemauan untuk meyakinkan bahwa namanya negara maju itu public transportnya harus bagus. Baik Pak, sebelum menutup dialog kita pada sore hari ini, satu lagi saya bertanya Pak, bagaimana soal pembiayaan pembangunan infrastruktur transportasi publik yang berbasis listrik? Apa yang harus dilakukan Pak? Ya, ini harus ada anggaran khusus ya. Jadi di Kementerian Perhubungan itu ada subsidi buat transportasi, tapi 2 DIPA, ada DIPA Kementerian Perhubungan, ada DIPA di Kementerian Keuangan. Nah, itu nanti saya nggak tahu kalau ada Danantara bisa nggak diambil alihkan subsidi-subsidi mungkin dari Danantara aja, ya sehingga itu nanti bisa lebih besar lagi. Kan Danantara itu nanti salah satunya kan ada yang yang menguntungkan, tetapi juga PSO semuanya mau dipusatkan di sana. Saya kira itu lebih baik. Kalau maunya nanti dipusatkan seperti itu, ya kita genjot aja di sana. Dan pasti bisa, anggaran itu pasti ada. Dan peluang itu banyak loh sebenarnya kalau mau. Cuman banyak hal yang belum bisa digali. Kita belajar dari Prancis itu, mereka punya program yang namanya, ada undang-undangnya, setiap perusahaan-perusahaan yang bekerja lebih dari 11 karyawan itu menyisihkan, mengalokasikan untuk memberikan CSR-nya untuk angkutan umum, memberikan subsidi itu. Sehingga apa? Dia tidak perlu lagi memberikan uang transportasi pada karyawannya, suruh naik angkutan umum, jauh lebih murah. Dan kita mestinya bisa, ada CR swasta, ada juga TJLS, atau tanggung jawab sosial dari BUMN. Itu cukup besar juga loh. Ya tinggal nanti regulasinya aja untuk memperkuat itu. Dan tidak juga menggunakan APBN atau APBD sebenarnya. Yang penting regulasinya ada untuk memperkuat itu. Kita berikan mereka contoh-contoh lah. Mudah-mudahan nanti dalam revisi undang-undang itu bisa dimasukkan, jadi tanpa APBN, APBD ini termasuk kreativitas pemerintah daerah untuk mencari peluang-peluang pendanaan atau pembiayaan untuk angkutan umum. Baik, terima kasih Bapak untuk waktu dan pendapatnya. Joko Setiawarno, Wakil Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia. Selamat beraktivitas kembali dan salam sehat selalu Pak.
Terima kasih, selamat sore Mbak Maria. Sore, Pak.